Pesantren Khalifatullah Singoludiro yang berlokasi di Mojo, RT 01, RW 04, Laban, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menjadi perhatian rakyat Indonesia. Perhatian itu timbul karena Presiden Joko Widodo pernah berkunjung dan meresmikan salah satu gedung di pesantren tersebut. Selain itu, ibunda dari Presiden Joko Widodo, Hajah Sujiatmi Noto Miharjo, juga merupakan jamaah pengajian yang ikut belajar agama di pesantren tersebut semasa hidupnya. Pesantren itu bernama Khalifatullah Singoludiro yang bermakna bahwasannya singa menjadi simbol karakter kekuatan dan keberanian dan juga menjadi raja para hewan. Selain itu, Khalifatullah yang bermakna pemimpin. Diharapkan para alumni dari pondok pesantren ini menjadi seorang pemimpin di masyarakat yang memiliki ciri dan karakter seekor singa yang kuat dan mampu memimpin hewan-hewan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita berada di salah satu pondok pesantren yang ada di Solo Raya, yaitu Pondok Pesantren Khalifatullah Singoludiran. Nah, bertepatan di bulan Ramadan saat ini, kita bisa belajar banyak di pesantren ini. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan mengaji, tapi ternyata ada ilmu-ilmu lain yang kita akan dibekali apabila kita belajar di sini. Nanti kita akan jalan-jalan di sini, kita akan melihat pesantren, melihat kegiatan santri, dan bertemu dengan pengasuh serta santri yang ada di pondok pesantren ini. Jadi jangan dilewatkan dan jangan ditinggalkan. Perhatikan, kita pelajari bersama-sama kita belajar dan menikmati bulan Ramadan dengan ilmu yang kita dapatkan di pesantren ini. Simak terus perjalanan kita dan jangan lewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pondok Pesantren Khalifatullah Singoludiro. Nama saya Danang Saputra. Saya di sini sebagai pengurus atau ngabdi di sini. Untuk kegiatan yang ada di sini apa saja sih Mas? Dari bangun pagi sampai subuh berjamaah, habis itu ngaji, habis itu piket, habis itu kan ini waktu COVID, sementara daring bersama-sama, jaga jarak. Terus habis itu kegiatan pondok, habis itu jamaah duhur. Terus habis jamaah duhur makan siang, habis itu istirahat sebentar. Terus habis itu jamaah asar lagi, habis itu ngaji lagi, habis itu jamaah maghrib, pembacaan dzikir. Terus habis itu sholat isya, habis itu ngaji lagi, habis ngaji istirahat sampai subuh. Kalau di sini aja, kalau ngaji kitab itu ada Safinatun Najah, At-Tibyan, ada Ma'ani Burdah, terus ada Wasilatul Mustafa. Kalau Ramadan biasanya itu dipenuhi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran karena bulannya Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Khalifatullah Singoludiro yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Nah, pondok pesantren ini ternyata ikut membantu dan berkiprah di masyarakat dalam memperjuangkan dan berdakwah agama Islam. Salah satu jamaah yang ada di pondok pesantren ini adalah Ibunda Hajah Sujiatmi yang merupakan ibu dari Presiden Joko Widodo. Nah, saat ini kita sudah bersama pimpinan Pondok Pesantren Khalifatullah Singoludiro, yaitu Ibu Lilis Fatimah.
Assalamualaikum Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Baik, sangat baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Bu, saat ini kami bersama teman-teman Tribuners ingin belajar Bu tentang sejarah pondok ini dan bagaimana kiprah pondok ini terhadap masyarakat itu. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan sih Bu ini pondok pesantren ini berdiri Bu? Baik, terima kasih. Jadi pondok pesantren Khalifatullah Sinuludiro ini berdiri tahun 2000 dan dinamakan Khalifatullah Sinuludiro ini berharap pondok ini menjadi sebuah ajakan kepada masyarakat, semangat untuk agama, yaitu dengan darah dan kekuatan darah macan kita berdiri sebagai Khalifah fil ard, pemimpin di dunia, pemimpin ini, kemudian Khalifatullah itu adalah wakil Allah di bumi. Jadi wakil Allah di bumi yang membawa keberuntungan untuk umat dengan darah macan seperti itu, yang kebaikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya merasa bahwa masyarakat bisa menerima keberadaan pondok pesantren ini. Nah, di pesantren ini apa sih yang dilakukan oleh guru dan santri-santri sehingga memiliki dampak terhadap syiar agama Islam? Ya, salah satunya kita kan sudah mempunyai target bahwa target ini adalah melalui generasi, melalui anak-anak yang kita tumbuh kembangkan menjadi anak-anak yang insya Allah soleh-soleha dengan dasarnya adalah Al-Quran hadis. Pelajaran mereka adalah Al-Quran dan hadis, ahli sunnah wal jamaah. Nah, melalui penggemblengan itulah kita akan membawa masyarakat melalui anak-anaknya seperti itu. Sehingga kita tidak melihat dari sisi mana mereka datang. Salah satunya mereka ini berada atau berdatangan dari pelosok ya seperti itu. Jadi kita tampung mereka, kemudian gembleng mereka secara umum dan insya Allah dunia akhiratnya. Jadi secara umumnya kita ada pendidikan formal, kemudian untuk untuk pendidikan agamanya yang sudah kita ketahui di pesantren ini. Tentunya mereka dengan sekolah formal ada di jenjang SMP dan SMA-nya. Kemudian selebihnya ketika kita agendakan ada waktu-waktu tertentu untuk gembleng mereka juga skill. Salah satunya kita berusaha mereka bisa mandiri SDM-nya di bidang ekonomi. Salah satunya kita baru mencoba untuk seperti itu. Kemudian mereka untuk setidaknya mereka bisa pede ya, mereka bisa keluar itu dengan semangat juang dan lain sebagainya. Ada salah satu di sini penggemblengan bela diri juga. Oke, Bu. Nah, Bu, kalau misalkan di santri di sini itu ada berapa sih Bu jumlahnya? Ya, kurang lebih sekarang 240 santriwan santriwati dari jenjang SMP dan SMA. Jadi kami tidak sanawiyah dan alawiyah, tetapi di bawah Kemendikbud. Jadi kami nanti ada bersinergi antara ulama dan umaro. Jadi kita di bawah Kemenag dengan di bawah Kemendikbud. Nah, 240 itu 90% mereka free dari sekolah dan pondoknya langsung. Dan itu mereka dari mana saja itu berdatangnya? Apakah dari sekitar Sukoharjo, Solo Raya, atau mungkin dari penjuru Nusantara ada? Iya, alhamdulillah kita sudah dari berbagai provinsi. Iya, Bu. Ada 33 orang anak dari NTT ya, yang mereka sudah sekarang. Dulu mereka datang SMP, sekarang sudah yang datang SMP dari NTT itu sudah kuliah di semester 6. Ya, jadi mereka berdatangan dari penjuru Nusantara, kemudian ada dari Madura, bahkan kalau dari Sukoharjo itu tidak terlalu banyak. Yang jelas dari Ekkarasidenan itu sudah ada semua komplit. Ya. Bandung, kemudian Jakarta, ada Aceh juga. Di bulan Ramadan kegiatan santri di sini apa sih, Bu? Ya, kita ada eksklusif kegiatan bulan Ramadan adalah
biasanya menghatamkan satu kitab kuning ya. Jadi yang mereka berbulan-bulan, biasanya 1 semester di bulan Ramadan dihabiskan dalam 1 bulan. Masuk kedua di masa pandemi di bulan Ramadan ini, mereka masih tetap stay di sini dengan penjagaan yang ketat, dengan protokol kesehatan, dan mereka tetap bisa mengaji hanya untuk jenjang SMA. Untuk SMP-nya tetap daring. Selama di bulan Ramadan ini, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman Tribuners yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dan ibadah di bulan Ramadan? Ya tentunya saya sebagai muslimah ya mengharapkan kita sama-sama menyambut Ramadan dengan gegap gempita, tidak terkendala dengan COVID-19 ini, karena tentunya amalan di bulan Ramadan ini luar biasa, sehingga kalau mungkin kita kesampingkan amat sayang, hanya saja kita tetap waspada seperti itu ya. Saya kemarin pernah menyampaikan di ibu-ibu Dharma Wanita UNS bahwa ada salah satu trik untuk jihad muslimah di masa pandemi di bulan Ramadan. Nah, salah satunya begitu juga mungkin untuk Tribun, sama-sama kita mari tetap bersemangat di masa pandemi, tidak mengalahkan amalan-amalan yang sudah luar biasa pahalanya di bulan Ramadan. Baik Ibu, ini pesan yang sangat bermanfaat, semoga bisa diamalkan oleh teman-teman Tribuners yang ada di rumah masing-masing yang saat ini menyaksikan video kita. Amin. Baik Tribuners, demikian wawancara kita dengan Ibu Lilis Fatimah selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Khalifatullah Singoludiro. Nah, kita tidak lengkap rasanya apabila hanya berkeliling dan menyaksikan kegiatan dari santri dan santriwati dari pondok pesantren ini. Kedepan kita akan ada video-video lagi, terus ikuti dan pantau terus di tribunnews.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.